hanya dalam beberapa lemparan, Dewi Fortuna langsung menyapa saya. Sambaran cepat dari sang predator membuat pertarungan berlangsung cukup seru. Strike! Baru nyampe langsung strike, lompat nih kayaknya Belida nih. Wih, mantap. Color. Tenaga ikan saya rasakan mulai melemah. Ternyata seekor ikan belida yang menyambar umpan saya. Mantap, belida. Pagi-pagi nyampe Waduk Jatiluhur, langsung disambut sama belida nih, belida totol nih. Kebetulan totolnya ada 7. Tuh, ukurannya pun mantap. Ini pertama nih saya strike belida di tempat liaran gini, biasanya cuma dapat di kolam. Mantap ya bang, tarikannya, lompatnya kayak baramundi nih. Kepalanya juga mirip baramundi nih. Siripnya tuh cantik sekali, luar biasa. Mantap nih. Dilihat dari totolnya, ini adalah jenis Chitala ornata atau biasa disebut belida Bangkok karena banyak ditemukan di perairan Thailand. Totol ini diyakini sebagai mekanisme pertahanan dari predator pemangsanya karena menyerupai mata yang besar. Ini kita sebenarnya nyarinya peacock bass yang masih kecil-kecil ya bang. Iya benar. Makanya kita pakai setup UL nih, tapi malah dapat belida ukuran lumayan besar nih. Mantap. Kita rilis ya bang. Harus rilis. Oke. Di Indonesia, ada 4 jenis belida yang dilindungi sesuai dengan Peraturan Menteri KKP Nomor 1 Tahun 2021. Adapun jenis ikan belida yang dilindungi adalah belida Borneo, belida Sumatera, belida Lopis, dan belida Jawa. Tuh, daunnya. Nying. Mantap. Ini saya udah ada di Waduk Jatiluhur nih sama Bang Rizky. Sip. Kita nih sama-sama dari Sumatera. Jadi Bang Rizky ngajakin buat nyobain spot di Jawa Barat nih. Betul. Nah, ini kita mau main casting. Di sini target biasanya apa bang? Peacock bass. Peacock bass. Biasanya peacock bass. Ikutin terus mancing mainnya strike back. Mantap. Mantap. Melihat saya sudah berhasil mendapatkan ikan jackpot, Rizky langsung minder. Udahlah bang, saya kayaknya nggak pede nih bang, mau mancing mau gimana, pulang aja kali saya ya. Nah, ke situ bang, lempar bang. Nah, bagus tuh buat di situ. Tuh kan diajarin kan saya. Enak banget kan diajarin. Semakin sore, suasana perahu sebelah justru menjadi riuh. Strike! Tarikan sang predator begitu mendadak. Sepertinya ikan sudah mengintai di antara vegetasi tanaman air. Hanya dalam hitungan detik, Andi berhasil menuntaskan perlawanan sang ikan. Seekor peacock bass berukuran cukup besar berhasil didapatkannya. Dinamakan peacock bass karena memiliki tanda bulat seperti mata dekat ekornya yang menyerupai motif pada ekor merak atau peacock. Titik hitam pada ikan peacock bass ini bukan hanya sekedar hiasan, melainkan salah satu bentuk pertahanannya yang disebut okelus. Fungsinya untuk mengecoh predator lain yang akan menyerangnya. Tuh, itu target kita tuh. Duluan kapal sana yang dapetin. Tadi saya hampir disambar, tapi sampai pinggir kapal dia mundur lagi. Tapi apa kita cari lagi tuh, gede tuh ikannya.
Sebelum berpisah dengan teman-teman di Purwakarta, ikan peacock bass yang berhasil didapat Andi akan saya olah menjadi menu istimewa. Nah, Strike Back Mania, sekarang saya mau bikin peacock bassnya ini jadi pecat jibas. Nah, kalau di sini ikan peacock bass ini sebutannya jibas. Sebelum digoreng, ikan harus dibumbui terlebih dulu. Tidak perlu terlalu banyak supaya rasa original daging ikannya lebih terasa. Nah, biasanya tuh sambal pecak ini dimasaknya pakai ikan nila. Sekarang nih, karena saya penasaran sama ikan peacock bass nih yang kita dapatin tadi, saya mau nyobain nih. Goreng hingga ikan berubah warna menjadi coklat keemasan. Nah, ini sambil nungguin ikannya selesai digoreng, saya mau bikin bumbu pecaknya dulu. Rempah pecak cukup sederhana, tinggal diulek tapi tidak perlu sampai halus. Pecak berasal dari budaya Betawi, namun seiring berjalannya waktu, resep ini berkembang ke beberapa daerah di sekitarnya. Dalam bahasa Betawi, pecak berarti pecah atau hancur, merujuk pada bumbu yang kasar dan pecah-pecah. Cita rasa pedas, gurih, dan asam merupakan ciri khas pecak. Nah, ini ikannya udah matang. Sekarang waktunya yang terakhir nih. Kita harus rebus air buat sambalnya. Air harus panas supaya sambalnya matang. Kental atau encer sesuai selera ya. Aromanya udah mulai kecium dari bumbunya. Oke, sambalnya udah jadi. Langsung ke atas ikannya ya. Pecak peacock bass pun siap untuk saya cicipi. Ternyata rasa dari peacock bass ini enak, Strike Back Mania. Hampir sama dengan rasa daging ikan gurami. Dagingnya juga cukup tebal. Ini kayaknya saya gorengnya kurang kering nih. Kalau lebih kering, lebih enak. Kayak ikan yang biasanya tuh nila pecak tuh, ikannya lebih kering ya. Ini juga sambalnya pakai jahe sama kencur. Itu fungsinya selain buat rasa, dia juga hangatin badan kita. Mancing Mania Strike Back, mantap! Masih sama-sama di Jawa Barat, kita bergeser sedikit ke Karawang. Memancingnya tentu dengan teknik yang berbeda. Nah, Strike Back Mania, hari ini saya udah ada di Karawang nih. Diajakin nama Om Oji, mancing di nama sungainya apa nih Om? Ini sebenarnya aliran Sungai Citarum ya. Oh, aliran Sungai Citarum. Iya, ini waduknya Waduk Walahar. Dan di bendungan inilah jadi spot saya untuk memancing. Wah, kira-kira bisa dapat apa ya? Saya dan Habibi akan mencoba teknik casting. Siapa tahu ada hampala yang berhasil saya naikkan. Sedangkan Rozi dan Opung akan mencoba target lainnya, yaitu ikan tawes dengan menggunakan joran tegek. Rayap. Untuk joran tegek, umpannya yang digunakan adalah poa atau rayap. Ya. Tak perlu menunggu lama, setelah umpan diturunkan, sambaran langsung dirasakan oleh Opung. Strike! Hanya perlu satu tarikan, seekor tawes dipaksa naik ke permukaan. Ikan tawes nih. Mantap! Rozi yang menggunakan tegek pun juga ikut mendapatkan hasil. Ikan target, yaitu tawes, berhasil didapatkan. Ya, ada yang lebih besar. Yang nege dapat terus nih. Kayaknya saya mau ganti teknik nege juga nih. Ikan apa nih Om? Ganti tawes. Tawes. Nih ikan targetnya nih, tawes ya. Betul. Ikan yang masih satu keluarga dengan ikan mas ini menyebar luas di Asia Tenggara. Sirip buntut yang berwarna merah adalah salah satu ciri dari ikan ini. Karena semakin sulit mendapatkan tarikan, kami pun sepakat untuk pindah spot. Sepertinya pindah spot menjadi keberuntungan bagi saya setelah moncos di spot sebelumnya. Strike! 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 Double strike!
Strike. Akhirnya umpan rayap saya menarik perhatian dari ikan tawes yang ada di sini. Juga ya Om. Nah, lumayan ini. Jadi paling gede dia segini ya, Om? Bisa nyampe 5 jari. Oh, bisa sampai 5 jari ternyata. Ini masih sedang nih ukurannya. Nah. Mancing mania strike back. Mantap. Strike lagi Om. Ikan yang kami pancing sepertinya sudah lumayan banyak nih Strike Big Mania. Waktu jam makan siang pun sudah tiba. Saya penasaran ingin mencicipi rasa dari ikan tawes ini. Dua-duanya. Ini kita sekarang mau masak ikan tawes sambal terasi. Jadi ini ikan tawesnya udah dibersihin. Sekarang tinggal dimarinasi nih sama Om Opung. Saya mau gorengin bumbu-bumbu buat sambal terasinya. Setelah ikan bersih, Opung langsung marinasi ikan agar bumbu meresap sempurna. Bumbu sudah digoreng matang, siap untuk diulek dengan cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan gula jawa. Dan yang nggak boleh ketinggalan adalah terasinya. Menurut beberapa peneliti, ikan tawes ternyata memiliki kandungan protein dan omega 3 lebih tinggi jika dibandingkan dengan ikan mas, ikan nila, dan ikan lele. Mantap! Nah, Strike Back Mania. Ini ikan tawesnya sudah matang. Sambal terasinya juga ini menggoda sekali nih. Kayaknya pedasnya pas. Jadi mau langsung kita makan aja nih. Memang ya, nggak ada lawan. Nasi timbel, ikan goreng sambal terasi jadi perpaduan yang aduhai. Karena proteinnya tinggi, ikan ini efektif untuk membantu pertumbuhan, perbaikan jaringan, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh. Nah ini rasa ikannya ternyata gurih, tapi ada sensasi pahit-pahitnya di belakangnya Om. Tapi rasanya gurih, apalagi sambalnya nih, bikinan Om Opung, juara. Mancing Mania Strike Back, mantap! Setelah asik memancing di Karawang, nampaknya kurang afdol kalau saya nggak main ke Jakarta. Di tengah padatnya kota Jakarta, siapa sangka kalau ternyata di sini juga ada spot mancing favorit nih. Warga Jakarta juga butuh healing, apalagi di saat stres datang melanda. Oke, Strike Back Mania. Hari ini saya lagi ada di sekitaran kota Jakarta nih. Ini saya mau mancing ikan-ikan predator air asin. Ini lokasinya kita ada di Jakarta Utara. Selain sama Omoji, ini ada yang spesial nih. Saya sama Chef Muto. Jadi kita mau nyari ikan, habis itu langsung dimasak. Kira-kira dimasak apa nih, Chef? Pokoknya masakannya spesial, kalian jangan kemana-mana sampai dapat dan kita makan bareng. Ya? Oke, Mancing Mania Strike Back, mantap! Kali ini saya mau merekomendasikan salah satu spot mancing favorit bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Di sini ada GT, Baramundi, MJ juga ada katanya. Tuh, tapi kita nggak boleh casting di sini. Jadi kita mancing dasaran aja pakai umpan ikan mati, tembang mati sama udang hidup ya Pak. Iya. Mudah-mudahan kita bisa dapat yang besar-besar nih di sini, biar bisa langsung dimasak sama Chef. Betul sekali. Tangan saya rupanya sudah gatal untuk melempar umpan. Tapi nampaknya bukan cuma saya. Chef Muto juga mau menjajal skillnya dalam memancing. Oke, sudah siap. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Yuk kita mancing. Loh, sepertinya Chef Muto ini sudah lama tidak memancing. Umpan kemana, kailnya kemana ini? Sabar, Chef. Berarti ngikatnya kurang kencang nih, Pak. Entahlah, pokoknya ini ada kejadian. Jadi ikannya tuh kendor. Jadi ikannya yang saya lempar ujung sana jauh, kita pasang ulang. Yes. Sepertinya butuh pemanasan. Ayo, Chef, kita ulang lagi. Gua malu nih. Ulang lagi. Chef, beneran bisa mancing nggak? Bisa mancing, Bro. Itu ikan kecil. Nampaknya masih belum berhasil nih Strike Big Mania. Om Rozi sampai harus ikut turun tangan.
Oke, kita training dulu ya. Sorry ya, 2 bulan nggak mancing ya. Mancing keributan, sekarang mancing ikan. 1, 2, 3. Ya, kali ini lemparannya approve. Mantap! Air tampak tenang, tapi Chef Muto tahu ada sesuatu di dasar sana yang sedang menunggu. Wah, udah disenggol. Strike! Seketika, Chef Muto langsung dikejutkan oleh tarikan ikan. 5 kilo lebih. Dari beratnya itu udah berasa banget, bro. Konsentrasi pun langsung ditingkatkan, karena tarikan kali ini seperti tak biasa. Wah. Dia melawan. Mantap nggak? Mantap, Bang. Oh, kecil itu Mas. Dengan satu gerakan pasti, akhirnya ikan berhasil diangkat ke darat. Iya. Senyum lebar langsung mengembang di wajahnya. Mancing mania. Aduh, dapat duluan nih, Bro. Bandang. Ini bukan cuma soal hasil, tapi kepuasan saat memenangkan duel. Sudah pengalaman banget Dapat ya. bandeng. Bandang. Chef Muto memang luar biasa nih. Biasanya memang kalau udah lama nggak mancing, langsung disambar nih. Mungkin hampir 2 kilo nih size-nya. Siap. Mantap. Kita- Gimana tarikannya? Luar biasa Luar tarikannya. biasa. Wah, energik. Oke, siap Ya. cari lagi, Chef. Siap. Ya, Om. Mancing mania strike back. Mantap. Bandeng atau dikenal juga sebagai milkfish ini memiliki kekuatan otot tubuh yang unik. Berkat ototnya, ikan ini bisa melesat seolah tanpa batas, membuat banyak pemancing kehilangan momen emas hanya dalam hitungan detik. Saya agak sedikit panas nih melihat Chef Muto berhasil strike. Tapi saya yakin di dunia mancing, keberuntungan seringkali datang untuk mereka yang sabar. Akhirnya suasana tenang tidak berlaku lama. Strike! Kail ditarik kencang, perlawanan pun langsung terasa. Bukan tarikan liar seperti predator besar, tapi dorongan kuat dan terus-menerus dari bawah. Pada akhirnya ikan muncul ke permukaan. Kembali seekor bandeng berhasil ditaklukkan. Mantap. Ini saya mulai ledekin Om Oji nih, dia belum dapat dari tadi. Masa mancing di kolam gak dapat? Om Oji, kok mancing di kolam belum dapat? Rosie yang belum mendapatkan sambaran sepertinya akan merubah teknik memancingnya. Teknik ini menuntut ketepatan lemparan dan juga kesabaran ekstra. Namun jika berhasil strike, maka ukuran ikan berukuran cukup besar bisa didapat. Strike! Feeling Rosie sebagai pemancing memang perlu diacungi jempol. Perlawanan terasa datang dari bawah. Jika dilihat, ini bukan tipe ikan yang lari jauh, melainkan melawan di tempat. Yap, ikan pun akhirnya menyerah di tangan Rosie. Seekor brown marble grouper atau ikan kerapu macan menjadi koleksi para The Strike kali ini. Kerapu macan merupakan predator penyergap yang sangat sabar. Ia bersembunyi di balik karang karena warna tubuhnya yang bisa menyamar. Tubuhnya kekar, rahangnya kuat, dan daya ledaknya saat menyambar sering mengejutkan pemancing. Mantap. Gak mau kalah, Chef Muto juga ikut panas dan coba mau melempar umpannya lagi. Wah, ternyata kekuatan ikan kali ini memang lebih kuat. Sabar ya, Chef. Bang, pakai ikan aja lah. Memancing di kolam pemancingan bukan berarti tanpa tantangan. Karena di balik permukaan air yang tenang bisa jadi persembunyian predator dengan tenaga luar biasa. Untuk memancingnya, saya menggunakan ikan tembang yang dikenal punya aroma yang tajam, sehingga bisa menggoda sang predator. Strike! Strike. Strike. Tarikan pertama langsung menghentak. Senar langsung saya tarik kuat.
Ini sinyal jelas kalau lawan kali ini bukanlah ikan sembarangan. Gacor banget. Gacor banget. Lagi-lagi Rozi gak mau ketinggalan. Baru saja saya naikkan ikan, ia langsung mendapatkan sambaran. Fish on! Lumayan itu tadi kan kayaknya. Ini dia nih, target yang kita cari. Masih ada 2 lagi predatornya yang belum ketemu. Baramundi sama mangrove jack. Bukan gerakan kabur memanjang, tapi menghentak. MG! Nah, ini target saya ini sebenarnya ini. Ini dia nih. Wih, belum. Oke, mantap. Mangrove jack merupakan salah satu predator paling agresif dari keluarga kakap. Habitat asli ikan ini yaitu muara, bakau, dan pesisir laut. Saya coba pindah ke spot yang agak sedikit ke pinggir, berharap ikan besar lain bisa saya dapatkan. Nah, ini saya mau cobain pakai umpan udang hidup. Biasanya kalau saya mancing dasaran di alam liar tuh, target MJ sama Baramundi. Semoga bisa berhasil ya Strike Big Mania. Tanpa banyak drama, udang saya langsung disambar oleh sang predator. Strike! Setiap detik saya terasa lebih panjang dari biasanya. Adu tenaga pun tak bisa terhindarkan. Namun berkat kesabaran dan ketelitian saya, seekor baramundi akhirnya muncul ke permukaan. Nah, ini target saya nih, baramundi, kakap putih. Predator nih, size-nya masih kecil juga nih, masih lebih gede MJ tadi. Ini paling ya mungkin hampir 2 kilo lah. Mancing mana Strike Big? Mantap. Inilah salah satu predator paling ikonik di perairan tropis Strike Big Mania. Ikan ini bersifat hermaprodit. Artinya, mereka terlahir sebagai jantan dan akan berubah menjadi betina saat dewasa. Tak heran, populasi ikan ini sangat bergantung pada ukurannya. Semakin besar baramundi, semakin besar pula perannya dalam regenerasi alami. Mancing Mania Strike Big, merdeka! Sepertinya pertarungan memancing di antara padatnya kota Jakarta cukup di Strike Big Mania. Siapa sangka, di utara Jakarta masih ada pemancingan yang memiliki air jernih serta kualitas ikan yang gak main-main. Nah, ini kita udah dapat beberapa spesies nih. Nah, ini Chef, sekarang yang paling enak kita masak kira-kira yang mana? Kalau saya ya, Ya, coba. kalau bukan mangrove jack, baramundi. Saya pilih mangrove jack. Mangrove jack. Ya, dagingnya tebel, legit, dan apalagi saus apapun udah pasti enak. Nah, kebetulan yang dagingnya banyak, kita masak saus mangga aja. Jadi nanti kita Mangrove bakar jack, saus mangga. saus mangga. Wih, mangrove. mantap kayaknya ini. Kita langsung olah aja. Langsung olah aja. Yuk, kita beres-beres. Oke, mancing Mania Strike Big. Mantap! Set. Oke. Ini buat pemanasan dulu kalau saya masak. Ritual gini-gini ya. Oh, kayak gini. Set, biar seru. Oke. Mantap. Nah, lihat juga kalau udah kenal saya tangan gini bro, saus. Emang ya, ada-ada saja kelakuan dari kungfu chef ini. Supaya gak kena prank lagi, sepertinya saya harus lebih sigap nih. Waduh. Air ya. Iya, bukan benang ini, air Nah, beneran. kamera boleh lihat. Ini kita cuci dulu. Karena ini berbahaya, saya menjauh. Wah. Oke. Sekarang kita bagi tugas, biar Chef Muto menyiapkan ikannya untuk difilet, saya bagian menyiapkan bumbunya. Nah, Chef, ada Ya. tips nggak buat filet ikan yang baik dan benar gitu? Nah, untuk filet ikan biasanya tadi kan posisinya ini anggap aja Mas Uto ya. Si filet itu harus dari atas sini, pisaunya ke sini ya, ke belakang. Gini kan? Iya, dari sini. Masukin, oke. Ke sana. Oke. Baru dari buntutnya. Oke. Nggak apa-apa. Gitu. Nah, posisi pisaunya agak ke bawah sana, mengenai duri. Gini ya. Kalau gini kena daging kan. Baru ini bagian sayap sirip samping baru kita potong, boleh nggak apa-apa. Oke. Ini berlaku untuk semua ikan ya. Wah, jadi menambah pengetahuan saya nih untuk memfilet ikan. Karena yang digunakan hanya dagingnya saja, kulitnya pun harus kita pisahkan.
Potong-potong daging ikannya lalu dimarinasi menggunakan jeruk, garam, dan kaldu jamur. Selain menghilangkan aroma amis, asam pada jeruk juga dapat membuat daging ikan lebih crispy saat dimasak. Nah, kita kasih tepung ya bro, yang seperti tadi dibilang, supaya ikannya nggak hancur. Belum beres bumbu yang saya siapkan, udah ditantangin lagi nih sama Chef Muto. Oke, cukup ya, cukup. Cukup. Sekarang kita akan potong mangga sama tomat dulu di sini. Satu, kita saya lebar ke atas. Tancap, kemudian dipotong-potong untuk campuran Oke. saus mangga. Mantap. Mancing mania. Strike back, mantap. Jadi ada bahan Lempar tancap. satu, dua, cukup. Tomat dipotong kecil-kecil untuk bahan sausnya. Mangga juga dikupas, lalu dipotong memanjang. Ikan kakap bakau frying pan sudah matang. Sekarang tinggal kita buat sausnya. Margarin digunakan supaya saus terasa lebih gurih. Lalu tumis bawang hingga sampai harum. Masukkan cabai, tomat, saus sambal, dan saus tiram. Dan yang terakhir, mangga dimasukkan. Benar-benar istimewa masakan kita kali ini. Mantap! Enak ya? Oke, berarti sudah mantap kita siram? Mantap. Langsung disiram ke atas ikannya. Yo, ah. Wah, mantap rasanya nih. Ya. Jujur saja, masakan kali ini benar-benar bikin perut saya jadi semakin lapar. Oke, menunya sudah jadi nih. Oke. Kakap merah bakau, saus mangga. Ayo langsung aja, Chef. Yuk, silakan. Om, duluan Yuk, Om. bareng-bareng ngeduknya aja biar seru. Oke. Benar-benar. Saya pinggir, kamu kanan ya kan? Seperti kebanyakan ikan laut, mangrove jack mengandung asam lemak omega 3 yang baik untuk menjaga kesehatan jantung dan menurunkan kolesterol jahat. Cocok untuk strike big mania yang mau diet sehat karena kandungan lemak jenuhnya relatif rendah dibandingkan daging merah. Kakap merah bakau. Tarikannya mantap, rasanya juga mantap strike back mania. Luar biasa. Mancing mania strike back. Mantap. Kita bergeser lagi ke arah timur. Katanya di sini kita juga bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Strike back mania, ini kita targetin Hampala. Tekniknya nih kita casting karena spot di depan tuh kedalamannya lumayan dalam, jadi kita habis cast, kita pakai spoon atau micro jig, didiamin beberapa detik baru di retweet dengan kencang. Ya, kita coba dulu nih, semoga dapat. Dewi Fortuna sepertinya sedang berpihak pada saya nih. Umpan spoon saya berhasil menarik perhatian sang predator. Strike! Sensasi tarikan dari ikan hampala penghuni waduk memang berbeda dengan yang biasa hidup di sungai arus deras. Perlawanan dari ikan cukup random dan tidak bisa dianggap remeh. Akhirnya seekor hampala penghuni waduk Gajah Mungkur berhasil saya paksa mendarat. Ini hampala salah satu predator di waduk ini yang jadi targetnya para pemancing. Nah, ini dia, hampala ini punya rahang yang sangat kuat. Makanya kalau treble-nya nggak kuat, biasanya kalau size-nya gede, kebentang-bentang treble-nya. Dia rahangnya bisa ngancurin cangkang kepiting. Ini kan bisa sampai 6-7 kilo nih ukurannya. Mancing mania strike back, mantap! Cahaya matahari perlahan memudar. Pada waktu seperti inilah, biasanya tingkat agresivitas ikan semakin tinggi.
Siska pun tidak mau menyia-nyiakan waktu untuk peluang yang didapatkannya. Mantap. Siska memang gacor. Luar biasa semangat dan antusiasme Siska ini. Sebagai lady angler, dia benar-benar menikmati sensasi duel dengan ikan. Kurang dari 1 menit, ikan pun melemparkan bendera putih sebagai tanda menyerah. Lagi nih. Mantap Pak, Siska gacor emang. Sore-sore ini kita masih di Waduk Gajah Mungkur. Tadi sempat hujan sebentar. Aduh, strike lagi nih. Aduh, Strike! Akia! Gak mau kalah. sama lagi. Kali ini giliran Mary yang tengah sibuk menghadapi perlawanan ikan. Wah, ini para pemancing serikandi memang luar biasa perjuangannya untuk mendapatkan sambaran. Strike. Mantap nih sore-sore double strike. Iya nih. Habis hujan memang biasanya ikan hampala itu lebih agresif. Ya, Mancing mania strike back. Mantap. Mary dan Siska pun sepakat untuk merilis kembali ikan hampala yang didapat karena ukurannya belum terlalu besar. Patut diacungi jempol nih Strike Big Mania. Kalau ikan kecil kita angkat semua, bisa-bisa ke depannya kita tidak bisa memancing hampala lagi di Waduk Gajah Mungkur ini. Mancing Mania Strike Back, mantap!